Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markas Dakwah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjadi seorang muslim yang memiliki harta, memiliki kekayaan, karena harta itu harus berada di tangan orang yang baik, harus dipegang oleh tangan orang yang soleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim, nikma malu soleh firojulin soleh. Sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang-orang yang soleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, di mana Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada putranya, ya bunayya ista'in bikasbil halal. Ya, di mana Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya, bersungguh-sungguhlah kalian, bersungguh-sungguhlah kamu, ya, untuk mencari rizki, untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghasilan. Dan beliau mengatakan, wama iftaqara ahadun illa asobahu salasa. Ya. Karena dimana beliau kemudian mengatakan, karena tidaklah ketika seorang itu dalam kondisi hidup kefakiran, kecuali pasti dia akan tertimpa tiga hal. Ya. Apa itu? Dimana Imam Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, yang pertama beliau mengatakan adalah riqatun fidini. Ketika seorang dalam kondisi kefakiran, seorang dalam kondisi kemiskinan, dalam kekurangan harta, kekurangan rizki, maka Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, yang pertama, dia akan lemah di dalam agamanya, akan memiliki kelemahan di dalam ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena kita dapat mendapati sekian persen ibadah kita kepada Allah adalah ditopang dengan harta. Kita untuk ibadah haji perlu harta, kita untuk umroh perlu harta, kita untuk berkurban perlu harta, kita untuk bersedekah perlu harta, ya. Dan kita untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman itu pun perlu harta. Ya. Maka ini bahaya dalam kondisi kefakiran, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dapat menjadikan riqatun fidinihi, dapat menjadikan kelemahan dalam agamanya. Kemudian yang kedua adalah dha'fun fi aqlihi. Yang kedua, sebab kefakiran, kemiskinan dapat menjadikan lemahnya akal, ya. Karena kekuatan akal perlu didukung oleh makanan dan nutrisi yang baik, ya. Nah, ketika kita tidak memiliki harta, yang bisa jadi kita tidak bisa beli makanan, minuman yang menyehatkan, ya, yang itu akan berpengaruh kepada lemahnya akal kita. Kita lihat betapa banyak terjadi busung lapar disebabkan karena faktor kemiskinan, ya, faktor kefakiran, ya. Yang karenanya yang kedua ini bahwa menjadi penyebab, ya, kefakiran itu adalah dapat menjadikan lemahnya akal seseorang. Kita perlu untuk menghafal Al-Quran, anak-anak kita perlu untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami ilmu din dengan kecerdasan akal yang baik. Maka mari kita berikan kepada mereka minuman-minuman yang baik dan makanan-makanan yang baik, agar itu dapat menunjang daripada akal mereka dalam kondisi yang sehat. Dan yang ketiga, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dhihabu muru'atihi. Pengaruh kefakiran, pengaruh kemiskinan adalah dapat menghilangkan wibawa, dapat menghilangkan harga diri, ya. Bahkan ketika kita dapati di tengah-tengah masyarakat, orang sangat sekali untuk melihat kemuliaan seseorang berpatokan dengan
status sosial dari kekayaan ketika mereka hidup di masyarakat. Kita dapat melihat betapa hari ini meskipun tanpa ilmu mereka memiliki harta, itu disanjung-sanjung, mereka dihargai, dihormati, bahkan bisa jadi orang yang berilmu hari ini di masyarakat secara umum tidak dihargai, ya, karena mereka tidak memiliki harta, ya. Dan karenanya ternyata bahwa pengaruh daripada kefakiran dan kemiskinan, dhihabu muru'atihi, dapat menjadikan wibawa yang hilang, ya. Dan beliau Luqman Al-Hakim kembali mengatakan kepada anaknya, ya, wa a'dhamu min dzalik, dan yang paling besar dari perkara itu adalah istighfafun nasi bihi, maka manusia akan meremehkan. Yang karenanya kaum muslimin dan muslimat, sahabat markas dakwah rahimakumullah, maka mari, ya, kita bersungguh-sungguh untuk mencari rizki dari cara yang halal, yang tentunya bahwa itu semua untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan kita nanti bisa berbagi kepada kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.